Salam, selamat datang Majelis GKJ Cimahi dengan penuh sukacita mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah secara online ataupun ibadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita mendapat berkahnya melalui ibadah ini. Ada beberapa warta yang perlu mendapatkan perhatian kita, yaitu pengumpulan persembahan. Pengumpulan persembahan kebaktian bisa dilaksanakan dengan cara ditransfer melalui Bank BRI unit Pasar Atas Cimahi dengan nomor rekening 4120 01 7947 534 atas nama Gereja Kristen Jawa Cimahi, atau melalui ketua masing-masing wilayah atau anggota majelis yang berada di masing-masing wilayah. Kemudian program khusus bahwa sehubungan rumah pastori saat ini akan dijual, maka Majelis GKJ Cimahi perlu menyiapkan sewa atau beli rumah pastori yang baru. Untuk itu majelis membuka kembali persembahan program khusus untuk keperluan pengadaan rumah pastori tersebut. Mohon perhatiannya. Demikian warta cepat pada minggu ini. Ibadah pada minggu ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Setiawan Hartanto. Panggilan beribadah, jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita memuji nama Tuhan dari NKB 2 ayat yang pertama. Hai, mari sembah. Mari kita kuduskan ibadah kita pada kesempatan hari ini dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Kristus Yesus serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari NKB 3, Terpujilah Allah. Saudara-saudara, saat ini kita diajak untuk mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10 menjadi dasar dalam pengakuan dosa. Yang demikian, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita.
Marilah kita berdoa secara pribadi. Tuhan, tolonglah dan ampunilah kami, mampukan kami agar hidup kami berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat, kita memuji dari nyanyian Kidung Jemaat 467, ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Tuhanku, bila hati kawanku. Jemaat, kami undang untuk berdiri. Terimalah sabda kekuatan dari Tuhan yang diambil dari Roma 8 ayat yang ke-28 sampai dengan 30. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikianlah sabda kekuatan dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat, kita menyanyikan nyanyian kesanggupan dari Kidung Jemaat 440 ayat yang pertama, Di Badai Topan Dunia. Umat dipersilakan duduk kembali.
Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam kerajaan sorga yang mulia, mengucap syukur atas karya kasih penyertaan Tuhan, kami dapat merasakan hikmat-Mu ya Allah. Sampai dengan saat ini, kami dapat berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Oleh sebab itu, di dalam kesempatan saat ini, jikalau kami akan mendengarkan sabda-Mu, mampukan kami, sehingga kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu ya Allah. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes pasal 6, ayat 51 sampai dengan 59. Yohanes pasal 6, ayat 51 sampai dengan 59. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia mereka mendengarkan sabda Allah, yang menghayatinya untuk memuliakan Kristus dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Ibu Bapak Saudara? Mengucap syukur atas kasih dan karya penyertaan Tuhan, kita dapat meskipun masih dalam pandemik beribadah bersama, berkumpul di rumah untuk mendengarkan sabda Tuhan. Ya Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, jikalau minggu lalu kita sudah menikmati roti dan anggur perjamuan, sehingga dari hal itu kita diingatkan kembali makna, baik itu makna roti yang adalah tubuh, anggur yang adalah darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus yang dikorbankan di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita sehingga kita memperoleh keselamatan darinya. Ya, melambangkan. Dan bagian saat ini kembali diingatkan keberadaan Yesus sebagai roti dan juga anggur. Dalam hal ini adalah darah Kristus dan tubuh Kristus. Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Kristus, seperti yang sudah saya sampaikan minggu lalu, apa itu? Gambaran Yesus sebagai roti hidup menjadi satu gambaran yang sederhana. Mengapa demikian? Ya, karena roti dimanapun tempat konteks saat itu, semua masyarakat saat itu memilikinya, baik dari kalangan atas sampai dengan kalangan bawah, mereka yang berpendidikan ataupun tidak. Sehingga ini ingin disampaikan bahwa keberadaan Yesus adalah untuk semua, tanpa terkecuali. Tidak hanya untuk golongan tertentu. Dan gambaran Yesus sebagai roti hidup berarti dimiliki oleh semua orang. Berbeda jikalau Tuhan Yesus memiliki gambaran dia sebagai, memetaforkan keberadaannya sebagai emas atau berlian gitu ya.
Apa yang terjadi? Tidak semua kalangan memiliki. Pasti hanya kalangan atas saja. Akan tetapi karena Yesus mencoba menggambarkan dirinya sebagai roti, maka apa? Yesus berarti milik semua orang. Keberadaannya ada di dalam setiap kalangan manusia. Ini yang pertama yang dapat kita lihat. Yesus tidak mengkotak-kotakkan. Enggak, dia ada di dalam kehidupan masyarakat. Ada di dalam kehidupan ibu bapak saudara dan saya. Oleh sebab itu bagaimana dengan keberadaan kita saat ini? Ya, gambaran roti hidup itu seperti yang sudah kita nikmati di dalam perjamuan minggu lalu, juga menggambarkan keberadaan Yesus yang adalah milik kita bersama, ibu bapak saudara dan saya. Jikalau kita mengimani, menghayati keberadaan roti yang sudah kita nikmati minggu lalu, itu juga mengubahkan kehidupan kita menjadi hidup yang baru bersama dengan Allah. Maka apa? Tidak akan lapar lagi. Ada keyakinan di dalamnya bahwa Tuhan yang akan memberikan kekuatan dan kelegaan di dalam kehidupan ibu bapak saudara dan saya. Ini dia. Mengapa demikian? Masih bagian yang pertama. Kaitan dengan masalah perut ibu bapak saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa itu? Orang bisa saja bertikai, baku hantam, bahkan bisa membunuh satu dengan yang lain. Ingat, gambaran juga pada saat konteks mana saat itu. Apa yang terjadi? Ya, mereka kelaparan, para umat. Apa yang terjadi? Mulai bersungut-sungut. Oh Musa, kalau begitu engkau hanya membunuh kami. Keluar dari Mesir. Kan gitu kan? Sehingga Tuhan memberikan mana di dalamnya. Ya, masalah perut menyebabkan orang bisa bertikai. Masalah perut orang bisa melupakan Allah di dalam kehidupan mereka. Ini yang terjadi. Oleh sebab itu tema kita hidup dalam hikmat Tuhan. Kita bersama-sama. Untuk apa? Menguatkan diri. Roti hidup itu sudah menghidupi kehidupan kami, ibu bapak saudara dan saya. Untuk apa? Untuk dapat melalui hari-hari pemberian Tuhan. Berat dan sulit memang, tapi akan ada karya Allah yang akan kita rasakan. Ini yang pertama, ibu bapak saudara yang kasih Tuhan Kristus. Lalu yang kedua, yang menarik dari bagian ini yang sudah saya sampaikan tadi. Orang banyak saat itu, dan juga bacaan kita minggu lalu, menggambarkan keberadaan mana, roti yang dari sorga, gitu kan? Yang dimakan oleh para nenek moyang mereka. Gitu. Ingat konteksnya saat itu. Bukan tiba-tiba, memang tiba-tiba hadir, tiba-tiba datang, mana itu. Akan tetapi ada konteks bersungut-sungut. Ada konteks di mana umat mencoba untuk menguji Tuhan melalui keberadaan Musa. Sehingga ternyata itulah yang menjadi patokan mereka. Dan Tuhan Yesus ingin mengubah paradigma itu, mengubah pola pikir umat yang ada saat itu. Ada latar belakang di mana-mana itu turun, dihadirkan Allah. Oleh sebab itu inilah yang ingin Tuhan Yesus bongkar, pemahaman itu. Apa itu bersungut-sungut? Mencobai Allah dalam rangka memperoleh hikmat dari Tuhan. Sehingga apa? Roti hidup itu kekal di dalamnya. Apa yang terjadi? Pada saat kita memohon permohonan kepada Allah, dan kita meyakini, mengimani bahwa hidup kita ada bersama dengan Tuhan, Dialah yang memelihara kita, maka janji Tuhan dalam metafornya, kita tidak akan lapar lagi dan haus lagi. Mengapa demikian? Ada keyakinan, dan diawali dengan keyakinan penyertaan Tuhan. Berbeda dengan keyakinan yang muncul dalam peristiwa mana. Diawali dengan sungut-sungut dan coba untuk mencobai Allah. Sehingga paradigma ini pun diubah oleh Tuhan Yesus. Pertama diubah adalah memahami keyakinan roti hidup itu akan memberikan kehidupan kita, kekenyangan di dalamnya, dan juga tidak akan haus lagi di dalam kehidupan kita. Karena ada kelegaan. Sehingga di sini dia diawali dengan kepercayaan, bukan diawali dengan bersungut-sungut kepada Allah.
bukan diawali dengan mencobai Allah, tapi diawali dengan keyakinan bahwa roti ini, dengan metafor yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, kita diberikan kelegaan dan kekuatan. Nah, ini dia ibu bapak saudara yang kasih Tuhan Kristus, bagian yang kedua yang sangat menarik ini. Yang kadang bahkan sering apa yang terjadi, kita hanya melihat peristiwa itu terjadi. Tidak melihat bagaimana konteks, bagaimana alur cerita, proses mengapa. Yang justru kadang bahkan sering proses inilah yang menunjukkan mengapa bisa terjadi dalam kehidupan. Contoh konkret, saat seseorang ataupun sekelompok seseorang ada keberhasilan di dalam kehidupannya. Dia hanya melihat bagaimana sudah berhasil, sudah kaya raya, sudah sukses di dalam kehidupan. Gitu ya. Tapi dia melupakan ada proses yang luar biasa jatuh bangun untuk dapat memperoleh hasil tersebut. Misalnya pesepak bola, Lionel Messi, gitu ya. Ya luar biasa, Ballon d'Or dia dapat 6. Jikalau orang hanya melihat itunya saja, wah dia orang hebat, Ballon d'Or dapat 6, penghargaan pemain bola terbaik. Udah kaya raya sekarang, ya. Akan tetapi kita melupakan proses jatuh bangun dia yang diawali dengan harus disuntik hormon karena memang pertumbuhan dia tidak baik. Dan tidak hanya itu, dia berlatih dan terus. Jatuh bangun luar biasa, dicemooh jikalau dia bermain jelek, gitu kan. Tapi pada saat dia bermain bagus, itu mah udah biasa, Messi kayak begitu memang, gitu kan. Sehingga apa yang terjadi, tekanan mental itu juga muncul di dalamnya. Akan tetapi dia bisa melewati sehingga kemarin Copa America, Argentina dapat juara, gitu kan. Ini luar biasa. Ada proses jatuh bangun itu, tapi kita hanya melihat Messi mah hebat, udah cuma sebatas itu. Enggak. Inilah juga ibu bapak saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya mengajak untuk melihat proses yang membentuk, yang justru proses itu mengawali sebuah keberhasilan di dalam kehidupan. Ya, prosesnya apa? Kembali ke firman Tuhan. Proses kita meyakini, mengimani metafor yang Tuhan Yesus berikan pada orang-orang saat itu juga ada di dalam kehidupan kita saat ini. Apa itu? Kita terlebih dahulu meyakini bahwa Yesus adalah roti hidup yang akan menghidupi. Dengan memakan roti yang disimbolkan adalah tubuh Yesus, dengan meminum darah yang disimbolkan di dalam anggur dalam perjamuan yang minggu lalu sudah kita terima, maka kita tidak akan haus dan lapar lagi. Karena diawali dengan satu keyakinan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri dan bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya, mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita bersatu dalam doa, mari kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam kerajaan surga yang mulia, mengucap syukur ya Allah, dalam kesempatan saat ini karya Allah kami rasakan di dalamnya. Yesus yang adalah roti dan juga anggur kehidupan, saat ini kami kembali diingatkan, diawali dengan konsep percaya. Maka melalui kepercayaan itu, karya Allah akan nyata kami rasakan di dalamnya. Tuhan, kami mengucap syukur atas karya-Mu juga dalam kebersamaan kami sebagai bangsa dan negara, 76 tahun kemerdekaan kami. Bukan proses yang mudah kami lewati untuk meraihnya. Dan tidak hanya itu, saat ini pun untuk kami dapat mempertahankan menjadi proses yang sangat sulit kami rasakan. Karena banyaknya perbedaan, banyaknya sekat-sekat yang kami rasakan. Sehingga melalui sabda-Mu hari ini kami kembali diingatkan, kami disatukan. Khususnya setiap orang percaya melalui roti ataupun tubuh dan darah Kristus sebagai lambang kebersamaan kami sebagai orang percaya di dalam Tuhan. Ya Allah, pada kesempatan saat ini kami juga ingin berdoa untuk keberadaan umat-Mu GKJ Cimahi dalam pergumulan kehidupan kami saat ini, tantangan yang sedang kami alami karena pandemik. Kami berdoa untuk umat-Mu yang saat ini, baik itu mereka terpapar COVID-19, Tuhan berikan kemampuan, kekuatan, dan pemulihan. Kami pun mengucap syukur dari beberapa jemaat-Mu yang terpapar saat ini sudah kembali pulih. Itu karena berkat Tuhan saja. Dan kami juga berdoa untuk umat-Mu yang saat ini karena dampak COVID mereka mungkin harus ter-PHK ataupun bisnis mereka sedang lesu. Ya Allah, kami berdoa kuasa Tuhan untuk mendampingi mereka, menguatkan terus untuk bekerja, kreativitas, sehingga melalui itu semua Tuhan akan memberikan berkat-Nya. Kami juga berdoa ya Allah untuk kesempatan saat ini bangsa dan negara kami dalam menghadapi pandemik. Kami yakin kuasa Tuhan yang akan dapat melewatinya. Pemerintahan kami, Presiden dan aparat yang lainnya ya Tuhan, hikmat kebijaksanaan Tuhan berikan bagi mereka. Dan juga untuk pelayanan kami GKJ Cimahi, berkati kami sehingga apa yang kami lakukan meskipun banyak kelemahan dan kekurangan, kami berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan dalam setiap pelayanan kami. Inilah seru dan doa kami. Dalam kasih Kristus Yesus doa ini kami serahkan. Haleluya. Amin. Sebagai ungkapan syukur kepada Allah yang penuh kasih, marilah kita memberikan yang terbaik bagi Dia dalam persembahan. Sebagaimana yang tertulis dalam surat Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-36 yang berbunyi, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Untuk mengiringi kita dalam mempersembahkan persembahan, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 403 ayat yang pertama, hujan berkat kan tercurah. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita aturkan persembahan kita dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga,
Kembali kami mengucapkan puji dan syukur kami Tuhan, karena kami boleh memuji meninggikan nama-Mu Tuhan. Pada kesempatan hari yang indah ini Tuhan, kami mengucap syukur boleh mempersembahkan sebagian dari berkat-Mu. Tuhan, kiranya Engkau tilik kerinduan kami masing-masing untuk mempersembahkan sebagian dari berkat-Mu ini Tuhan. Kiranya Engkau sucikan, Engkau kuduskan. Biarlah persembahan ini boleh menjadi peluasan dan pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Tuhan berkati juga setiap tangan-tangan yang mengelola persembahan ini. Engkau berikan roh hikmat, kebijaksanaan yang daripada Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucapkan syukur juga atas firman yang boleh kami dengar pada hari ini. Biarlah firman-Mu itu boleh menjadi pelita dan suluh bagi langkah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami perlalaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap bangkit berdiri, mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 427. Kusuka menuturkan. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bertolong-tolonglah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah di dalam kehidupan ini. Dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.